dan aman untuk mewujudkan pemimpin primer yang berdaya saing serta anggota individu yang cerdas dan sejahtera. Jadi kalau memang pengurus PSB Kabupaten Kendari maka motivasi sendiri swasta ini maka pedang dari universitas guna visi-visi Ibas COVID dan berguna mengeluarga gereja pada khususnya masyarakat pada guna butuh sudah dalam Katrina sama dan mata betul jalan-jalan ke kota Paris banyak emak di Paris tapi CU gotong royong Paris bersama Puspit Perkelan mencalat optimis. Jadi kami sangat berharap seluruh peserta sidang bisa mengikuti rapat RAT kita ini sampai selesai. Karena banyak hal yang perlu kita bicarakan. Tadi kita sudah dengarkan Pak KD sudah memberikan masukan, kemudian biasa guna mengupayakan mewujudkan agar stopik bergerak secara khusus semua primer-primer bisa menjadi kredit yang eksis, transformatif dan berguna. Bapak Ibu, ada 3 sehat sedikit ya nanti tebalnya yang perlu jadi titik fokus kita. CU atau koperasi sebelumnya itu ada 3 aspek untuk menilai kesehatan. CU itu harus sehat secara organisasi, pengurus secara fungsi, mungkin secara legalitas dan sebagainya. Setelah itu CU itu juga harus sehat secara administrasi, dokumentasi dan sebagainya. Baru sehat secara usaha. Keberadaan Perkeleng ini lahir dari kegelisahan kelompok-kelompok CU dampingan Yayasan Ati Keleng lebih kurang sekitar 14 tahun bahkan sebelum 14 tahun tentang ketersediaan dana di kelompok-kelompok Yayasan Ati Keleng yang pada saat itu sulit untuk bekerja sama dalam hal finansial. Artinya ketika di kelompok-kelompok itu terjadi kelebihan dana dan kekurangan dana belum bisa difasilitasi secara baik karena mengingat pada saat itu belum ada lembaga keuangan yang bisa menjawab kegelisahan dari kelompok-kelompok kredit union pada saat itu. Dan melalui Yayasan Ati Keleng bersama dengan tokoh-tokoh para pendiri Perkeleng, pengurus Yayasan Ati Keleng, direktur, kemudian staf Yayasan Ati Keleng beserta dengan kelompok-kelompok itu bersama-sama mendirikan Perkeleng. Perkeleng itu awalnya adalah niat awalnya itu adalah bagaimana mengumpulkan dana interlending antar CU yang berkelebihan bisa menyalurkan kepada yang berkekurangan, mendirikan satu wadah baru ya yang bisa memfasilitasi ketersediaan kecukupan dana ya untuk kredit-kredit union pada saat itu. Nah, 14 tahun itu adalah menandai dengan sudah berbadan hukumnya Perkeleng. Sebenarnya sebelum 14 tahun juga sudah berdiri Perkeleng, tetapi karena kita lembaga dan gereja yang taat kepada hukum juga, jadi bersama dengan semua pengurus pendiri memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dengan berbadan hukum sehingga berubah namanya menjadi Puskopdit Perkeleng Sekunder. Artinya dia tetap membawahi primer-primer sampai seperti sekarang ini. Jadi kalau kita bicara tentang Perkeleng yang kami yakini semakin hari akan semakin besar, wadah ini sangat membantu kepada primer itu sendiri, dan Perkeleng juga sudah bisa memberikan warna ya kepada bukan hanya kepada kelompok-kelompok, bukan hanya kepada anggotanya, tapi kepada masyarakat sekitar juga ya, termasuk gereja ya, gereja GBKP dan yang pasti adalah di Yayasan Ati Keleng. Jadi menurut pantauan pas pengerjaan kami,
karena saya primer lah yang lebih dan dua hal itu masih perlu dibenahi karena tiga faktor kami kelemahan bas primer ka sebenarnya lah boleh ke standar jelas si bas membentuk C2 atau primer baru. Jadi tetap dalam si ikutkan menurut peraturan ada dua bakal ada tu ngebancing sementara ada menurut tuntutan regulasi peraturan bagi analisa gagah guna berkembang cukup sulit dan lambat baik kasus dari tuntutan berbadan hukum digitalisasi jadi pernah jadi wacana bagi kami mungkin dari yayasan sharing kita dipancingin si baru-baru oleh BSI dari CU tapi tempat pelayanan darami CU sidil rasanya atau merger sebabnya lalu bergegah ya benahina langkah-langkah guna penguatan organisasi analisa keuangan perselibatan administrasi. Perkelang ini pertumbuhan asetnya setiap tahun saat ini rata-rata 4 tahun terakhir 7%, Bang. Jadi cukup signifikan, masa sulit pun dilalui COVID. Kemudian CU Primer sudah berani membuka jenis-jenis pinjaman untuk menangani likuiditas yang berlebih itu. Jadi mereka sudah berani meminjam sampai 5M, kemudian mendukung usaha-usaha anggotanya, tapi tetap dengan analisa. Jadi dia usaha yang produktif, bukan konsumtif seperti itu. Jadi yang sekarang ini, yang sedang berlangsung sekarang ini, simpang pinjam yang sudah anggotanya puluhan ribuan ini, kredit yang dijalankan, simpanan yang sudah dikumpulkan itu tetap jalan, tetapi dia menjadi unit usaha di dalam operasi sektor real. Sepertinya saya menganggap transformasi ini mungkin kalau kita tetap disimpan pinjam, ada likuiditas yang sangat besar, simpanan banyak, tetapi yang untuk diberikan kredit itu sudah mungkin stuck, apalagi sekarang ada buruh yang sangat murah, BBM yang sangat murah, dan kita bersaing dengan operasi-operasi yang lain. Kira-kira likuiditas ini mau diapakan? Karena memang kelebihan likuiditas juga tidak baik. Itulah kita masuk ke sektor real. Mungkin itu yang dalam pikiran pengurus yang saya tangkap. Saya prediksi apabila kita ini semuanya bertransformasi, mengesampingkan kepentingan pribadi, menonjolkan organisasi. Maka harus kita lihat seperti visi kita, fokus terhadap orangnya, bukan fokus terhadap organisasinya, tapi fokus terhadap orangnya. Kita mendapat sekian persen dari SPAU, berapa persen kira-kira berbagi kepada orangnya? DPR Februari gelar-gelarnya dalam perkreditan rakyat, dalam perekonomian rakyat. Lalu situna tingkatkan dengan tidak kita sengaja sudah diangkat. Ini bukan untuk rakyat lagi, untuk orang banyak yang minat. Katakanlah bahwa kita harus semakin besar. Kalau Anda masih kecil, Anda akan ditutup. Mereka kita nanggari menjadi naik minat. Ia jadi Pak Boro mereka kami kecil ini. Ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang pengadilan ini. Selama orang bersepakat untuk mengumpulkan uangnya dan meminjamkan di antara mereka, tidak ada urusan negara di dunia. Kedua kemana itulah perubahan. Kalau kita tidak kuat, adalah kita kasih sudah sepuluh sifat saling dari Tuhan. Aku baru kita naik bersama.
punya kemampuan untuk berdigital. Maka terus percakapan kami, teman-teman pengurus perkelem bagi Senat Kelem, mungkin besarnya dari kami perlu sadar terobosan baru dilakukan bahwa salah satu pilar CU itu adalah pendidikan.